Allah yub'atsu man fil kubur. Allah yang akan membangkitkan semua orang dari alam kubur. Dan kemudian kepada Allah lah semua kita akan dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, panjang umur hingga hari ini dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Sallallahu alaihi wasallam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Insyaallah dengan kita banyak bersolawat maka Allah Rasul akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melanjutkan tafsir kita pada surat Maryam pada ayat 55, 56 dan 57. Kemarin kita sudah membacanya, sudah menyebutnya yang intinya bahwa orang-orang kafir tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Kalau bahasa sederhananya kita nih kalau dia mati selesai jadi tambah tanah. Tidak akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan hari ini. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Allah yub'atsu man fil kubur. Allah yang akan membangkitkan semua orang dari alam kubur. Dan kemudian kepada Allah lah semua kita akan dikembalikan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam yang bunyi ayatnya sudah saya bacakan kemarin, namun saya akan jelaskan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu idza ma mittu lasaufa ukhraju hayyan. Bagaimana mungkin kita sudah mati menjadi tulang belulang, sudah hancur, nanti bisa dibangkitkan, masih bisa dibangkitkan. Mana mungkin? Itu kepercayaan orang-orang yang tidak punya iman. Tapi untuk kita yang punya iman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa annas-sa'atu atiyah la raiba fihi. Innallah yub'atsu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti. Pasti sama dengan mati. Wa likulli ummatin ajal. Tiap yang bernyawa mati. Tiap sesuatu ada batas. Kemudian Allah juga menyebutkan wa innallah yub'atsu man fil kubur. Dan Allah juga akan membangkitkan semua orang-orang yang di dalam kubur. Memang kisahnya ya seperti itu di dalam Al-Quran. Tahapan kita hidup di dunia ini, kita masih sempat kalau tidak sakit sholat berjamaah, ikutlah sholat berjamaah. Alhamdulillah bisa di belakang imam. Ada waktunya kita akan di depan imam. Yang jarang ke masjid, tidak pernah ke masjid, tidak usah khawatir. Biarlah ada apa-apa. Karena suatu saat dia pasti akan ke masjid. Tapi dia tidak jalan kaki lagi. Tapi dia digotong orang. Kalau selama ini tadi dia tidak sempat sholatnya di belakang imam, yakinlah bahwa dia akan sholat yang paling depan. Di depan imam. Apa itu? Mati.
Jadi dia usah bengis kalau ada teman-teman tidak ke masjid. Dia pasti ke masjid. Yakin bela. Cuman tinggal nunggu waktunya baik. Jadi ada gilirannya kita paling kerut di depan imam. Kan sembarang tempat. Imamnya di belakang kita. Cuman nunggunya kalau kita mati. Yang belum sempat membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Kaki ada yang baca untuk kita. Kapan? Kapan kita mati? Ya ada yang macanya. Kalau tidak sempat masih hidup baca Al-Quran, tidak apa-apa. Insya Allah akan dibacakan juga nanti. Jadi tinggal kita lagi mikirnya. Mana yang terbaik yang ingin kita lakukan, kita lakukan. Karena innallah yub'atsu man fil kubur. Allah pasti akan membangkitkan kita semuanya dari alam kubur. Kalau dalam surat Yasin, panjangnya Allah menyebutkan tentang peristiwa hari berbangkit yang orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak meyakininya. Nah, saya akan bacakan surat Yasinnya itu ayatnya. Karena kita tuh sering baca surat Yasin tuh, kita belum pernah mengkaji tafsirnya. Pacar baca Yasin itu, tapi kita belum pernah ngaji Yasin. Kemana arah bawa Yasin itu? Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dan jangan ada sedikit pun keraguan bahwa kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di antaranya wa nufiqa fis-suri fa izahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kelak kata Allah, begitu sangkakala ditiup yang kedua, hari berbangkit itu sangkakala yang kedua, bukan yang pertama. Kalau sangkakala pertama, itulah namanya kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Semuanya hancur. Akan suatu padang yang datar, luas, tidak ditumbuhi rumput, licin. Itulah yang tempat kita akan berkumpul setelah hari berbangkit. Namanya alam mahsyar, padang mahsyar. Semua manusia mulai semenjak Adam diciptakan sampai hari kiamat, manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hari dibangkit inilah baru kita akan menerima segala konsekuensi hidup yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yauma idzin yasdurun nasu astatar liwara a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperlihatkan kepada mereka setiap amalan yang mereka lakukan. Tidak pernah ada yang ketinggalan. Maka jangan banyak ego, berbuat jahat tu nak berbuat dikit-dikit baik, jangan banyak ego. Kalau tak katik ni, aku yakin tak mungkin. Tak mungkin dalam ini dak katik yang tak punya dosa pasti ada. Cuman jangan banyak ego, kayak malu jengok catatan kita. Liuru a'malahum. Semuanya akan kelihatan dan akan diperlihatkan dengan jelas. Satu persatu amalan dosa kita itu akan diperlihatkan oleh Allah. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur kita itu sesuai dengan golongan dan amalan kita masing-masing. Belum tentu kita senikannya satu baris, belum tentu. Aku belum tentu sebaris dengan Pak Asri, dengan Pak Fahru Rozi, belum tentu sebarisan. Karena barisnya beda-beda. Tergantung dari amalan apa yang kita lakukan di dunia, itulah bagaimana kita dibentuk dan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, jangan mau berbuat baik kalau dilihat orang saja. Itu namanya riya. Jangan mau berbuat baik maunya sum'ah, nak didengar wong baik. Kapan ada wong muji-muji kita, habis duit di kantong kita keluar. Oh, kalau dia infak, oh, beliau ni, ya, berapa apa yang kurang? Nah, mulai dia tu bertanya, apa yang kurang kira-kira? Dia ni kapan mulai berinfak, tidak usah disebut. Kalau keramik uang biasanya cuma 5 dus, dia paling tidak 50 dus. Berapa yang keramik kita kurang? Sekitar 60 lah Pak Ajo. Dia ojok-ojok orang pulau keluar duitnya. Tidak dapat pahala dia, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita dapat keramiknya. Terserahlah dia dapat pahala ini tidak. Itu namanya riya dengan sum'ah. Mau minta dengar terus amalannya. Cuman kalau dia diumumkan di masjid tidak apa. Itu bagian dari tatanan administrasi. Namanya itu tatanan administrasi keuangan masjid. Tidak apa-apa. Ditulis di sini tidak apa-apa. Itu sebagai pertanggungjawaban panitia. Tidak boleh tidak ditulis. Cuma artinya yang berinfak pasti tidak sum'ah. Tidak mau didengarkan. Dan tidak mau juga diriakkan. Tapi sebagai administrasi memang harus dilakukan demikian. Jadi tidak usah takut berbuat baik dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Jangan mentang-mentang di kereta api, Bapak Ibu, tidak kata yang kenal kiri kanan, tapi tidak galak berbuat baik, padahal sesungguhnya kebaikan pun dimanapun akan dicatat. Tidak usah takut. Mau kenal orang dengan kita atau tidak. Orang kadang-kadang gimana itu? Terlihat orang pecaban, model lanang-lanang. Yang tahulah bibik-bibik lah agak tua pecaban. Tidaklah berhenti nak nolong. Bi apa nak didorong bi? Apa nak dibantu bi? Berhenti dulu. Man kata ada apa itu? Ada apa nak? Ada apa? Nah, baru kita pergi. Itu cara menolong. Pantai juga uang pecah-pecah nak belanja dak kata duit, kita ada duit. Belanjoi nak anak siapa baik, nak siapa saja. Yang penting kita nak berbuat baik. Jangan milih-milih tempat berbuat baik. Ah, mana aku buat dengan dia ni. Belum tentu kapan dia pacar nak balasnya. Nah, itu tidak perlu membutuhkan balasan dari orang tersebut. Akan ada orang lain, tangan-tangan malaikat yang dikirimkan Allah untuk membantu kita. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu saudaranya manakala saudaranya membantu saudaranya yang lain. Tidak usah nak nunggu dia balas atau tidak kebaikan kita. Nah, inilah kita salah tu. Untuk apa berbuat baik dengan dia ni? Dia ni belum tentu berbuat baik dengan aku. Kapan ada waktu nak balas? Jangan main itu. Yang penting kita mak mana caranya nak berbuat baik. Soal orang nak balasnya, payu dak dem. Akan ada tangan-tangan orang lain yang dikirimkan oleh Allah untuk membantu kita. Apalagi Bapak Ibu yang anaknya ada sekolah jauh. Sekolah di tempat orang. Selagi ada anak-anak orang yang dapat kita bantu yang di sini anak kita sekolah jauh, kita bantu. Karena ada tangan malaikat yang membantu anak kita karena kita membantu anak orang. Namun kita ni kadang-kadang perhitungan dengan Allah. Ngitung. Aku baik dengan dia belum tentu baik dengan aku. Aku nolong dia belum tentu dia nolong aku. Nah, itu tidak boleh. Konsep yang benar, di mana saja kita berbuat baik, pasti akan ada balasannya dari Allah. Kemudian jangan tak takut berbuat jahat. Ini dak apa? Dak kata orang melihat. Jangan, sebab Allah akan melihat, mencatat sekecil apapun amal yang kita lakukan. Jadi pokoknya dak mau berbuat jahat itu bukan karena manusia. Karena memang kita tahu bahwa Allah tuh ada di tengah-tengah kita, makanya kita tidak mau berbuat jahat. Kalau itu adanya, maka kita tenang saja. Yang dimaksud Allah yauma idzin yasdurun nasu astatan liwara a'malahum itu kita akan mendapatkan amalan kita yang bagus-bagus. Sebab kita sudah mengukirnya di dunia ini yang bagus-bagus. Jangan milih-milih kalau soal nak beramal. Kalau hal-hal yang jahat, ada wong
Di tengah sepi maupun tengah ramai tinggalkan, karena itu akan tercatat lengkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata kuncinya. Jadi bahwa kita tuh pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak percaya, lagi dibangkitkan. Setelah kita dalam kubur, cuma dalam alam kubur ini lama, alam penantian, menunggu hari kiamat. Tapi dalam sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa akan muncul mendekati kiamat dua hal. Akan muncul yang besar dua macam. Mendekati kiamat. Baru setelah itu kejadian-kejadian selanjutnya. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Dari sebelah barat, nah itu bertanda dekatnya anak kiamat. Dia tu tak nak nunggu bergilir matahari tu pelan-pelan, goyor, muter-muter dikit. Hari ini lah ke situ, hari ini ke situ, hari ini. Bukan. Kalau sudah waktunya kiamat, matahari itu langsung dia berubah terbitnya di barat. Karena terbit di barat itu, atau munculnya binatang-binatang yang datang kepada manusia, itu dua tanda baru akan menyusul setelah itu tanda-tanda berikutnya. Nah, jadi matahari lah terbit dari barat, habislah cerita kita. Berarti kiamat sudah sangat dekat. Tapi kata Rasul dalam hadisnya juga, kalau di Jazirah Arab sudah dipenuhi oleh salju, itu pertanda hari dekat nak kiamat. Dan sekarang Jazirah Arab itu penuh dengan salju. Lah banyak di Arab itu tumbuh salju, tambul datangnya salju. Berartilah dekat kiamat. Tapi dah usah khawatir, insyaallah di barat ini masih bertemu, dah usah takut-takutnya. Kaki ibu-ibu ngeri laju dak bikin kue lagi, dah usahlah bikin kue kata Ustaz Yunus. Kaki laju nak kiamat gitu, dak usah bikin kue, tetap bikin. Karena kiamat tu masih jauh insyaallah, amin. Dak usah khawatir juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ini menceritakan dari gambaran Al-Quran dan hadis. Ya, memang begini ceritanya. Aku tidak mau ngarang-ngarang, tidak baca nak cerita berlucu-lucu tentang Yaumul Ba'ats itu, tidak baca. Kaki kamu tu dibangkit, nah ketawa-tawa, tidak baca. Karena kata kesebutan ketawa-tawa tu dalam Al-Quran dan hadis. Kita dibangkitkan itu memang ada kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sesuai amal masing-masing. Makanya amalnya bagus-bagus. Ada dua kelompok orang yang akan dibangkitkan oleh Allah. 12 kelompok orang akan dibangkitkan dari alam kubur. Tergantung dari amalannya masing-masing. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak mau dalam bentuk yang sesuai dengan apa yang kita amalkan, makanya beramalnya bagus-bagus. Ada orang yang dibangkitkan nanti dari alam kuburnya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita di dunia ada tangan ada kaki saja susah, apalagi nanti di akhirat tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Berarti berguling-guling gitu tuh. Begitu dibangkit dari alam kubur, langsung bergulingan gitu tuh. Berjalan tidak baca, menggunakan tangan tidak baca. Lantas golongan siapa yang ini? Yang ini paling banyak ini adalah kata disampaikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, yang suka nyakit hati tetangga. Hati-hati hidup bertetangga. Kita dinikahnya lah aku rasa bakal banyak na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ngapa? Karena kita dinikah ini rumahnya berdempetan, termasuk di perumahan-perumahan lah. Galak yang sakit hati tetangga dengan tetangga. Baik dengan ucapan maupun perilaku. Perilaku bersebelahan rumah. Wong tak aning sebelah rumah tu kena dinding berepatan marah anaknya tapi nyendir wong dekat rumah. No. Kau tu benar-benar baik belajar juga mana wong sebelah rumah tu. Tetangga gitu dak keruan hidupnya. Nah, terdengarlah dia nyakiti tetangga gitu. Itu dalam bentuk ini. Kemudian anaknya juga tidak pernah dibina, tidak pernah ditegur oleh orang tua tetangganya.
Malam-malam hidup motor, nak tidur, atau anaknya bergitar-gitar. Sakit hati tetangganya, nak ditegur kaget ribut, nak ditegur sakit hati. Nah, hati-hati kita hidup bertetangga ni. Kalau bapak-bapak ni agak pacek dia merapikan cak-cak berteguran. Tapi kalau ibu-ibu tu dia nampak ni kan, kalau dia tak sebaikan, nyengok dia tidak galak. Mukanya bahasa kami dusun melengos. Nyengok langsung nyengok tempat lain. Man bapak-bapak ni dah walaupun cak ada tak cocok tu, biasa baik dia senyum-senyum, cak kelihatan agak lebih dewasa menyikapi masalah. Kalau ibu-ibu dia main perasaan, dia tak negur aku tak negur dia. Aku tak perlu nak perasaan dengan dia. Mati dia pergi. Itu lebih banyak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dinikan, insyaAllah tak katik semuanya baik, amin. Paling-paling ada sikok 2, 3, 4, 5, 6, 7 kira-kira itulah. Yang intinya begini. Kalau dak galak dibangkitkan nanti dari alam kuburnya, dak punya tangan, dak punya kaki, mulai sekarang berbaikanlah dengan tetangga. Caranya tu mulainya tu berbagi makanan dulu. Sebelahnya ngasih ubi goreng, yang pas balik kaki, kita nunggu jangan balik-balik ke pelum kata isinya. Galak berbalas ini, berbalas sedekah boleh tak mah itu? Boleh. Tapi jangan nunggu nian. Kasih baelah piring, paling-paling besok bae ditunggu. Sedekahan yuk pakai piring ubi goreng. Ada usawak piringnya, besok bae. Besok tu maksudnya kalau hari ini belum siap ngisinya, besok baru ngisinya itu. Boleh begitu. Bagus juga. Kalau suatu saat kita saling khilaf tetangga, wajar. Yang penting tu sampai kita meninggal dunia, kita tak saling memaafkan. Itu yang akan dibangkitkan. Tapi kalau kita beresan kaki cak seminggu, tahu-tahu ada permasalahan, tak cocok, kita tak teguran cak 2-3 hari. Pas hari keempatnya kita teguran lagi. Itu tak akan dibangkitkan dengan tidak punya tangan dan kaki, karena dia sudah bermaaf-maafan. Yang penting tu jangan sampai kita meninggal dunia, nanti kita tak saling memaafkan. Paham tak Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Yang penting kalau ada masalah kita saling memaafkan. Dak kati manusia yang mulus puju bumi, mau gelar ustaz be masih juga ada cocok dengan wong. Dia cocok, wong tak cocok. Cuman artinya itu kita kalau dang khilaf saling memaafkan. Insyaallah semuanya beres. Kalau yang kita rajin sholat, tidak akan dibangkitkan seperti menyerupai babi. Tapi orang yang malas sholat, kelak di akhirat ketika bangkit dari alam kubur, yub'atsu man fil kubur, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dia dibangkitkan seperti wajah-wajah babi, badan-badan babi. Makanya aku galak bercerita di sekolah dengan anak-anak yang SMA. Kaki pas waktu dibangkitkan rami juga 5-6 ekor babi. Dekat kaki aku. Pak, ibu siapa kau ni? Babi gemuk pula kau ni. Ini kurus siapa pula? Aku ni murid Pak. Aku murid SMA 1. Lengap kau jadi babi? Aku tak pernah solat Pak. Nah, astagfirullahaladzim. Anak SMA. Ini tak pernah solat. Mati. Ini apa namanya itu tak bertobat. Dibangkitkan seperti babi. Lemak itu dia waktu di dunia dulu agak ganteng, babinya agak ganteng, gemuk jelek hitam, alang kejelek babinya. Insya Allah yang satu lolos, yang dua lolos. Insya Allah kita tidak akan dibangkitkan seperti babi karena kita sudah ibadahnya bagus. Amin. Insya Allah kita tidak akan dibangkitkan tidak punya tangan dan tidak punya kaki karena kita rukun dengan tetangga. Amin. Soal kita salah pendapat dikit, yang mengajar manusia. La yakhluqu anil khata'in manusia yang tidak punya kesalahan dan selalu dilindungi Allah. Kesalahannya itu adalah maksum para nabi dan rasul. Kalau kita wajar hilap-hilap sedikit. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, perutnya buncit.
Dalamnya banyak hewan berbisa, ular, kalajengking, lipan, segala macam lah. Itu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini om duit baik. Men kita tidak kena. Apa nak kita zakatkan? Duit kita cuma dikit. Di bank ada 2 juta. Tak wajib zakat duit 2 juta. Di bank 2 juta, di dompet ada 20 ribu. Tak wajib zakat. Yang wajib zakat itu duitnya di bank lebih dari 60 juta 1 tahun. Lebih dari 60 juta 1 tahun. Mak mana menduitnya 1 miliar tapi tidak sampai setahun, wajib dah zakat? Tak wajib, karena dia tidak sampai setahun. Baru minjam, ada dapat jual tanah 1 miliar, simpan ke bank. Tahu-tahu besok, sekitar seminggu kemudian, dah diambil anak-anaknya berbagi, duitnya habis. Wajib dah zakat? Tidak. Jadi orang banyak duit di bank itu nyimpannya dah setahun, haulnya dah sampai, nisabnya dah sampai 94 gram emas, lebih kurang 60 juta. Kalau dia duit 70 juta di semana setahun, dia wajib mengeluarkannya 2,5%. Allah tu adil, menduit 10 juta, tak wajib zakat tu. Aku ni ustaz dapat duit gaji 13 5 juta, wajib dah zakat? Tak wajib, kerana tak sampai haulnya. Tapi kalau nak ngitung zakat profesinya, sebagian ulama membolehkan. Zakat profesi itu hasil profesi. Nah, dikeluarkan 2,5%. Kalau dia 5 juta, 2,5%-nya ya paling sekitar 125 ribu. Dikit nih yang duitnya, kasihlah tetangga. Tidak perlu besar. Tapi kalau dikumpulkanlah setahun, kalau kita nak ngambil zakat profesinya menjadi zakat, udah besar juga itu. Itu sudah hampir 1 juta, 1,5 juta, udah banyak. Allah meminta itu dikit nih, ini tidak banyak. Cuman orang-orang yang duitnya banyak tapi tidak mau berzakat, kelak jengoklah lagi. Kapan kita pacak jengok ketika orang dibangkitkan nanti perutnya buncit dengan hewan-hewan ganas, binatang-binatang berbisa, dia pasti tidak pernah zakat. No, metuling besar. Nih, kau tidak pernah zakatnya. Uji kita gitu. Tapi di akhirat tidak sempat ngurusi orang, kita ngurus punya kita dewek, dah urus-urus. Mana pacak nak ngurus punya orang. Dan kira-kira begitu. Insya Allah kita juga tidak masuk di sini. Amin. Mana nak berzakat duit, beda katik, pas-pasan. Habis bulan habis duit. Kadang-kadang setiap bulan gali lubang tutup lubang. Lubang digali, ditutup lubang. Minjam lagi, nutup lubang yang ini. Begitulah kata orang Irama. Gali lubang, tutup lubang. Di sini lubang, di situ lubang. Saking kebanyak utang. Tapi kayaknya kalau tidak berutang tidak keren gitu. Memang berutang itu sebuah keharusan. Kayaknya kalau tidak berutang tidak keren rasanya. Tapi ingat, utang itu wajib dibayar. Jangan dibawa mati. Kalau utang dibawa mati, nanggung kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya utang kecil-kecil bayar. Makanya kepada ahli waris yang sudah meninggal orang tuanya, sambutan tuan rumah itu jadi sebuah pelimpahan kewajiban. Hati-hati. Kalau saya lagi nyampaikan sambutan, seluruh utang piutang beliau ini dah habis semuanya. Mereka sudah lunas. Yang masih bertanggung jawab sekarang adalah ahli warisnya. Hati-hati anak-anaknya. Utangnya itu balik ke anak-anaknya. Kalau sambutannya semacam itu, maka anak-anaknya berkewajiban. Tapi kita kalau ada almarhum yang berutang dengan kita, meninggalnya bawa utang, kalau tidak sakitnya ikhlaskan sajalah. Karena giliran kita nanti kaki, mungkin kita ada hilap dengan uang tidak terbayar utang, insya Allah orang juga mengikhlaskannya. Amin. Cuman jangan ada niat tidak bayar utang, biarlah kata Pak Yunus. Boleh kita misal tidak bayar utang, siapa tahu kita bayar utang uang, utang itu dibayar juga. Jangan. Karena utang itu wajib dibayar. Dan salah satu tidak terangkatnya amalan kita ke hadapan Allah, karena utang kita belum dibayar. Sementara yang tanggung jawab anak kita belum dibayarnya, kita juga belum dapat diangkat amal kita. Oleh karena itu utang wajib dibayar. Yang keempat, mengulutnya mengeluarkan darah segar. Nah, siapa pula yang ini? Yang ini bapak ibu orang licik. Galak berbohong, licik,
licik itu apalagi dalam jual beli. Hati-hati nian yang berdagang. Yang kamu berdagang hati-hati nian Bapak Ibu. Baik berdagang yang kiloan maupun pakai takaran, hati-hati. Ketika kita licik curang, maka kita akan dibangkit dan mengeluarkan darah segar dari mulut kita. Dari hidung keluar darah segar. Ketika kita dibangkitkan, ini orang-orang licik suka berbohong, terutama dalam jual beli. Hati-hati nih. Jualan, karena memang jualan itu pekerjaannya Rasul, tapi harus jujur. Ketika kita tidak jujur, jual madu asli padahal tidak asli. Kita yang belinya, tak beli, tak budi rupanya manis madu, bukan manis madu, tapi manis tebu, campur dengan tebu. Ujung-ujung sekarang ini kalau minyak goreng tidak ganti, diambilnya solar, campurnya ke minyak goreng. Kita makanlah minyak goreng campur. Minyak goreng curah dimasuknya dalam minyak bermerek, tak makanlah kita. Kaki di akhirat mereka akan mengeluarkan darah segar dari mulut mereka. Nauzubillah summa. Jujur-jujur sajalah berdagang. Karena semua harta yang kita punya itu tidak akan kita bawa mati. Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi ini cuma 4 ini saja. Yang paling penting yakini bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur. Dan kita akan dibangkitkan Allah dalam bentuk sesuai dengan amalan kita masing-masing. Nanti ada amalan yang ke-12 kita dibangkitkan. Nah itulah kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali tambahan ilmu di pagi hari ini. Tetaplah beramal, tetaplah istiqomah, tetaplah hati-hati. Kalaupun ada kehilapan, cepatlah istighfar. Kalau ada kehilapan dengan sesama teman, tepatlah minta ampun dan minta maaf. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Kemudian kata kuncinya, jangan takut berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kemudian takutlah berbuat jahat dimanapun dan kapanpun. Semua itu tercatat dan terekam jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Raqib dan Atidnya. Ini saja barangkali, semoga menjadi ilmu, semoga kita selalu sehat, amin. Diberi Allah kekuatan hingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawaduk, dan mudah-mudahan segala pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita berdoa agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Kalau ada anak-anak kita dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan dia ya Allah, amin. Anak-anak kita yang belum punya pekerjaan, agar dapat pekerjaan ya Allah atas kuasa-Mu ya Allah. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga, berikanlah kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Berikanlah keturunan anak-anak kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Kita diberi Allah umur panjang dalam kesolehan, diberi rezeki yang halalan thayyiban, dalam segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan segala urusan di dunia dan akhirat, selalu diberi rezeki, dan kalaupun suatu saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazinnya wa bi karumatil Fatihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa safaita wa la safaran illa wasalta wa la hajatan min hawaijin illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.